Dilansir dari Detik Finance, gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 terus meluas di tengah masyarakat. Penolakan ini ditunjukkan melalui unjuk rasa hingga petisi yang telah ditandatangani hampir 200.000 orang. Kenaikan PPN tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2025. Meski demikian, pemerintah telah memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap dijalankan sesuai amanat UU HPP. Sebagai langkah penyeimbang, pemerintah juga menawarkan berbagai insentif dan stimulus untuk sementara waktu demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut belum mampu meredam tuntutan agar kenaikan PPN dibatalkan. Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies, CELIOS, MHD Zakiul Fikri, menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut di tengah derasnya arus penolakan. Menurutnya, terdapat opsi lain untuk menyesuaikan tarif PPN agar lebih rendah. Bab 4 UU HPP menyebutkan perubahan pada Pasal 7 Ayat 3, yang memungkinkan tarif PPN diatur mulai dari 5% hingga maksimum 15%. Namun, Zakiul menilai bahwa ketentuan ini dapat menimbulkan kebingungan hukum karena kriteria penentuan tarif tersebut tidak jelas. Selain itu, pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 harus dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal tersebut. Proses dengan DPR dinilai memakan waktu panjang, sementara implementasi kenaikan tarif PPN tinggal menghitung hari menuju 2025. Oleh sebab itu, Zakiul menyebut bahwa menunda atau menurunkan tarif PPN tampaknya sulit dilakukan karena pemerintah terikat pada Pasal 7 Ayat 1 yang mengamanatkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Zakiul mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan kenaikan PPN. Ia menekankan bahwa penerbitan Perpu bukan hal yang asing dalam praktik politik regulasi di Indonesia selama dekade terakhir. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 terkait teks amnesti yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada kalangan kaya. Zakiul menyarankan agar Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat menengah ke bawah dengan menerbitkan Perpu yang membatalkan kenaikan PPN 12%. Zakiul mengajukan 3 alasan utama untuk mendukung penerbitan Perpu ini. Pertama, kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan persoalan hukum mendesak yang membutuhkan penyelesaian segera, seperti inflasi, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, bertambahnya angka pengangguran, dan tekanan terhadap UMKM serta industri manufaktur. Kedua, norma pada Pasal 7 Ayat 1 UU HPP dinilai kurang adil dan tidak mencerminkan prinsip kepatutan hukum. Ketiga, prosedur legislasi biasa dianggap tidak memungkinkan karena memerlukan waktu lama, sedangkan keadaan mendesak dengan batas waktu 1 Januari 2025. Ex-Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Purnomo, turut mendukung usulan penerbitan Perpu. Ia menilai tarif PPN sebaiknya dikembalikan ke 10% untuk menghindari beban yang terlalu berat bagi masyarakat kecil. Menurut Hadi, kebijakan yang terlalu bergantung pada PPN sebagai sumber utama penerimaan pajak akan membebani rakyat kecil yang mayoritas pengeluarannya untuk kebutuhan konsumsi. Pendapat serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti. Ia menyatakan bahwa penerbitan Perpu adalah langkah yang legal dan realistis, terutama mengingat dampak kenaikan tarif PPN yang berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Esther menambahkan, kebijakan ini sebaiknya ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat stabil, agar tidak mengganggu struktur produk domestik bruto, PDB. Ia juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman Malaysia, yang pernah menurunkan tarif PPN setelah menyadari dampak negatifnya terhadap ekonomi, termasuk penurunan volume ekspor.